Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am. Wabarakatuh. Oke, bisa dibuka kameranya dulu. Aidil, Aulia. Nah, Aidil udah operasi plastik. Oke, buka dulu kameranya sebentar, boleh. Sarah Arinta, silakan dulu buka kameranya, Nak. Aidil, Arinta, Sakina, Sarah. Bisa buka sebentar apanya, kameranya? Oke. Aidil bisa dibuka dulu kameranya, Nak. Arinta, Puba, Rizky. Sebentar aja, nanti setelah pas pembelajaran boleh ditutup kembali. Ingin lihat kabarnya aja. Udah setahun nggak jumpa. Rizky. Arinta, Puba bisa dibuka kameranya sebentar. Aidil. Saya sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan pakai jilbab, Mem. Kenapa begitu? Kenapa nggak pakai jilbab? Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Mem. Sehat ya? Ya, paling tidak walaupun kita masih daring, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun kita belum tahu ya kapan akan bertatap muka, ya. Ya, ini Sarah udah muncul, Arinta, makin cantik-cantik lah di rumah. Sarul makin rambutnya dipangkas kenapa, Rul? Ya, oke. Jadi di semester ini kita akan mempelajari tentang kerajinan ya untuk bidang lokal ya. Jadi di sini mengenai pembahasannya adalah kerajinan ya yang bisa dipasarkan di lokal maupun di luar daerah. Jadi kita mulai aja ya. Benarnya sama sih dengan pembahasan sebelumnya tentang ide peluang usaha. Hanya saja memang harus benar-benar dipahami kembali ide dan peluang usaha itu apa. Nah, kemudian untuk bagi kamu yang memang belum menyelesaikan psikologinya, silakan diselesaikan psikologinya ya di semester yang lalu agar bisa kita rekap dan selesaikan semuanya dengan baik. Apalagi kalian di bulan 4 ya sudah SMPTN ya. Pas puasa ya itu kalau tidak salah ya jadwalnya. Jadi waktu kalian belajar hanya tinggal 3 bulan tidak sampai. Ya, jadi di sini selama di rumah kalian saya harapkan untuk benar-benar fokus ke pelajaran. Karena memang kalian harus bisa dipersiapkan di ujian nasionalnya dan ujian masuk perguruan tinggi. Jadi walaupun di rumah tidak ada halangan untuk mengatakan
saya nggak bisa Bu, sibuk, enggak. Sempatkan waktumu di rumah. Justru di rumah lebih banyak waktu untuk belajar. Oke, oke kita mulai saja ya untuk pembahasan. Sebenarnya hanya pengulangan aja sedikit. Nah, jadi kita akan membahas tentang ide dan peluang usaha dulu. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, ini selalu kita bahas mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya, banyak materi tentang ide dan peluang usaha. Jadi yang pertama indikator pembelajaran yang harus kita pahami adalah memahami ide dan peluang usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Nah, kemudian yang kedua memahami analisa peluang usaha. Jadi di sini analisa peluang usaha kerajinan itu bagaimana? Ya, sesuai dengan keinginan lingkungan dan pasar lokalnya. Nah, kita lihat dari pengertian dari ide ataupun gagasan. Jadi kalau gagasan itu yang di dalam konteks kewirausahaan itu merupakan peluang pasti yang dapat diperoleh seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi yang ada dan memanfaatkan berbagai peluang atau peluang yang segera diambil. Jadi di sini sebenarnya kalian bisa mengambil peluang. Contoh kalau misalnya kalian di rumah itu pasti banyak ide ataupun gagasan ataupun peluang yang bisa kalian ambil jika kalian pandai membaca peluang tersebut. Contoh misalnya kalau dari segi sehari-hari banyak kegiatan yang bisa kalian ambil ataupun peluang yang kalian ambil untuk memperoleh penghasilan ya ataupun uang tambah sebagai bantuan paket kamu gitu. Jadi kalau kamu memang kreatif, ini pasti bisa kamu munculkan ya peluang yang pasti dapat kamu peroleh. Ya, jadi di sini kamu sudah kelas 3, kamu juga harus pikirkan bagaimana gagasan apa yang bisa kamu buat ya dengan membaca peluang lingkungan yang ada di sekitar. Jadi tidak hanya sekedar duduk manis di rumah, membantu pekerjaan di rumah, tapi kamu punya ide tapi tidak dijalankan. Jadi di sini sebenarnya kesempatan kamu untuk berkreasi, ya. Nah, jadi di sini kita lihat sumber ide ya untuk peluang kewirausaha itu ya. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Nah, dari pengalaman pribadi maka kamu bisa menampilkan atau memunculkan ide ya dari diri kamu sendiri. Ide yang memang bisa bermanfaat dan bisa menguntungkan buat kamu sendiri. Jadi pengalaman kamulah yang membuat kamu bisa melakukan sesuatu. Nah, kemudian minat atau hobi. Memang kalau dia untuk usaha itu kalau memang tidak ada minat mau macam manapun tidak akan bisa. Tapi ketika kamu punya minat, punya hobi, apapun cara pasti kamu kerjakan selama pekerjaan itu bersifat positif gitu. Jadi cara yang positif bukan cara yang negatif. Yang penting dapat uang, enggak. Jadi di sini sebenarnya karena ada bakat dan hobi kamu. Ya. Tapi kalau yang enggak punya hobi payah memang untuk melakukan usahanya. Kemudian penemuan tak disengaja. Nah, ini biasanya ketika kamu jalan-jalan atau ketika kamu pergi berkunjung ke rumah teman, ada terkadang kamu bisa menemukan ide yang tanpa sengaja bisa kamu dapatkan. Ketika kamu melihat, oh kalau ini misalnya ada seseorang yang jualan ini gitu. Ada yang membuat ini, itu akan membuat inspirasi kepada kamu untuk mengembangkan usaha tersebut dengan ide-ide yang kamu miliki, ya. Kemudian cari ide dengan pertimbangan penuh. Jadi di sini
ketika kamu punya ide, maka kamu harus pertimbangkan kembali, ya, bagaimana ide itu bisa nggak untuk prospeknya ke depan. Jadi di sini juga tidak sembarang ide, tapi juga harus kamu pikirkan dengan penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan, ya. Nah, kita lihat arti peluang, ya. Jadi kalau peluang itu biasanya ketika kita melihat pada suatu usaha, ya, atau kita melihat seseorang, kita bisa membaca dari usaha tersebut, ya, untuk menjalankannya. Jadi di sini kalian harus bisa membaca ke depannya bagaimana. Apakah usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Jadi di sini kamu harus melihat peluang dari segi lingkungan yang paling utama. Ya, dari segi konsumennya, dari segi seleranya, itu juga harus kamu pertimbangkan. Biasanya kalau di kalangan masyarakat, contoh seperti kerajinan apa yang paling diminati orang gitu. Jadi apakah bisa menarik perhatian mereka atau tidak? Kira-kira kalau kamu jalan-jalan, ya, mereka membuat berbagai macam kerajinan tangan. Ketika itu apa yang kamu minati waktu kamu jalan-jalan? Oke, Sarul. Kira-kira. Kalau saya kalau melihat dari pada saat kemarin jalan-jalan, Yes. ada kemarin saya ada lihat topi topi cantik dari kalau nggak Kalau nggak salah dari topi. Terus topinya itu kenapa? topinya itu unik dia itu nggak kayak topi biasanya kan, dia bulat aja tapi kayak ada lonjong ke atas tapi stylish gitu. Stylish. Dan dia berbuat dari bahan apa misalnya? Bahan alami dia terbuat dari daun pandan kalau nggak salah saya. Nah, ketika kamu melihat itu, muncul nggak ide kalau nanti misalnya aku akan buat yang lebih ini gitu. Ada ide cuman sulit untuk mengeksekusinya. Nah, tapi intinya ketika kamu melihat sebuah kerajinan yang berpotensi untuk bisa meraih keuntungan, kamu pasti sudah memiliki, kalau saya punya nanti ada ide, ada modal, saya akan buat yang lebih ini. Pasti ada seperti itu kan? Karena jiwa mungkin minat dari usaha dia ada gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari analisis peluangnya. Jadi ketika kita lihat analisis peluangnya, maka di sini kita harus melihat bagaimana pangsa pasarnya, ya, kondisi pasarnya. Apakah selera masyarakatnya itu dominan atau selera masyarakatnya itu beraneka ragam gitu. Jadi di sini kamu bisa memperkirakan penjualan yang akan kamu produksi gitu dengan memperkirakan keuntungan di masa mendatang. Jadi kamu di sini melihat kondisi pasar sama. Ketika kamu jalan-jalan kemarin, ya, contoh Sarul kemarin jalan-jalan walaupun saya nggak tahu jalan kemana, ya, tetapi ketika dia jalan-jalan, dia melihat kerajinan yang mungkin dia selera dengan topi tadi. Maka di sini kan berarti sebelum membuat topi tersebut, si pengusaha itu pasti sudah melihat pangsa pasar terlebih dahulu. Bagaimana selera konsumennya? Nah, sehingga dia berani membuat topi tersebut dengan skala yang besar untuk dijual di pasar tersebut. Ya, sampai sini bisa dipahami ya untuk menganalisis peluang. Jadi yang kamu analisis adalah pangsa pasarnya, baik dari segi konsumennya, seleranya, kemudian untuk kalangan mana, apakah yang suka itu kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau untuk wanita kah, pria kah, atau untuk semua umur. Jadi semua itu harus diperhatikan. Nah, kita lihat dari analisis SWOT-nya. Jadi kalau untuk analisis SWOT dari segi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman, itu kalau dilihat dari kekuatan pasti ada kuantitas personil.
Jadi di sini jumlah orangnya. Kalau semakin banyak orangnya, maka semakin banyak produk yang bisa dihasilkan. Kemudian gedung dan ruang kerja. Nah, ini juga sangat mendukung ketika kita punya tempat khusus untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, kemudian identitas dan pengalaman. Jadi di sini pengalaman dan identitas itu sangat berarti, ya. Kewenangan. Nah, di sini kamu juga punya kuasa ataupun berhak untuk membuat produk tersebut gitu. Nah, kemudian komitmen. Jadi komitmen ini paling utama untuk kekuatan ya. Karena apa? Ketika kamu tidak komitmen, maka kamu bisa saja berhenti di tengah jalan. Jadi kamu harus komitmen. Ini kita membuat ini dalam jangka waktu berapa lama. Kira-kira break even poinnya itu balik modalnya kapan? Sehingga kamu punya komitmen untuk setiap hari mengerjakannya. Kemudian kelemahan, nah kinerja belum optimal. Ini tadi jika kamu tidak komitmen, maka kinerja kamu juga belum optimal. Kualitas personil belum merata. Nah, jadi di sini hanya beberapa mungkin yang masih ahli dalam membuat kerajinan tersebut. Sementara yang lain masih belajar. Kemudian jiwa kewirausahaannya. Nah, kelemahan jiwa kewirausahaannya ada enggak gitu. Kalau jiwa kewirausahaannya ada, ya mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau enggak ada, susah. Nah, kemudian pemasaran ataupun promosi. Nah, di sini juga kurangnya promosi ataupun pemasaran yang kamu lakukan. Sosialisasi juga demikian, kamu kurang berinteraksi kepada masyarakat. Nah, kemudian kita lihat dari peluangnya. Jadi peluangnya itu potensi cadangan mineral dan batu bara. Jadi di sini kan kalau misalnya kita buat kerajinan, ya kerajinan itu bisa kita lihat dari misalnya kalau dari bahan alam, ya ini juga kita bisa buat, ya mungkin dari batu bara yang bekas, kemudian dari mineral yang ada itu juga bisa kita kembangkan jika kalian bisa menganalisis peluangnya. Kemudian momentum pengembangan, kemudian ada kemandirian litbang, ya. Kemudian jalinan kerjasama, kemitraan, pelayanan jasa. Nah itu merupakan peluangnya. Nah kemudian kita lihat dari ancaman. Jadi ancaman itu ya pasti ada persaingan era perdagangan bebas. Karena kalau kita sudah bersaing dengan dunia luar itu sudah sangat berat. Kemudian instabilitas daerahnya, isu lingkungan, kendala data informasi, dan kebijakan zero growth. Nah, kemudian kita lihat dari sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan itu seperti yang sudah pernah kalian pelajari, ada 6M ya. Manusia, uang, peralatan, metode, pasar, dan mesin atau man, money, material, method, market, dan machine. Nah, dan tambah satu lagi information ya. Ini sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita lihat dari administrasi dan bisnis pasar ya. Nah, untuk administrasi ya, di sini berarti kita lihat dari proses yang umumnya terjadi. Ya, itu biasanya dalam negara, swasta, kelompok sipil ataupun militer dan berbagai bentuk asosiasi. Ini dari segi pengertian umum ya. Jadi di sini yang perlu diambil kalau dalam berwirausaha administrasinya adalah izin usahanya. Ya, izin usaha untuk membuat usaha. Jadi administrasi yang diperlukan seperti itu, ada surat izin usaha, kemudian BPOM-nya, badan halalnya, itu yang disebut dengan administrasi. Nah, kemudian untuk pemasarannya ya, itu merupakan kegiatan kita untuk pertama meneliti kebutuhannya, kemudian keinginan konsumen, baru memproduksinya dan menentukan harganya, sehingga kita mudah untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang tersebut. Nah, kita lihat dari komponen perencanaan bisnisnya. Jadi di sini pertama kamu harus tentukan jenis bisnisnya. Kemudian buat deskripsi bisnisnya, layanan dan produknya, kemudian merancang strateginya bagaimana, menganalisis kompetisi pemasarannya, dan penganggarannya. Nah, kita lihat untuk langkah-langkah untuk menyiapkan rencana bisnis.
Jadi di sini yang perlu kamu lihat dari langkah-langkahnya adalah menganalisis pasarnya. Jadi di sini kamu lihat dulu situasi dan kondisinya. Bagaimana masalah pasar yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian membuat sasarannya. Jadi sasaran bisnisnya itu apakah untuk kalangan semua umur atau tidak. Jadi tergantung dari kebutuhan pasarnya. Kemudian memilih bisnis yang sesuai ya dengan keinginan kamu, minat kamu apa gitu. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan keinginan kamu tapi tidak diinginkan pasar gitu. Kemudian menghitung biayanya. Jadi di sini sangat penting untuk menghitung biayanya agar kamu bisa memprediksikan kapan akan balik modal dan kapan akan memperoleh keuntungan. Nah, kemudian ada perencanaan pemasarannya. Jadi di sini perencanaan pemasarannya itu kamu harus lihat bagaimana cara membuat produknya ya. Oke, itu saja untuk hari ini ya, perencanaan dari usaha, karena memang sebelumnya kita juga sudah pelajari ya sebelumnya. Jadi memang tinggal hanya mengulang kembali ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin kalian pertanyakan? Nggak ada? Mem, izin bertanya, Mem. Tapi nggak seputar tentang pelajaran hari ini, Mem. Boleh, Mem? Tunggu bentar ya.